Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat seorang gadis kecil menjual tisu di pinggir jalan dengan wajah penuh lebam? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Siapa yang tega menyakitinya? Dan mengapa, di balik senyumnya yang rapuh, ada begitu banyak luka yang tersembunyi? Ini bukan sekadar kisah tentang kemiskinan. Ini adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan keputusasaan yang perlahan merenggut harapan seorang anak kecil. Siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengguncang emosi terdalam kalian. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Langit pagi masih diselimuti embun ketika Sera berdiri di sudut jalan, tepat di bawah lampu lalu lintas yang berkedip lelah. Tangannya yang kecil menggenggam beberapa bungkus tisu lusuh, sementara tatapan matanya yang sendu mengamati pejalan kaki yang berlalu lalang. Ia menarik napas dalam, menguatkan diri, lalu membuka suaranya yang lirih. "Pak, Bu, beli tisu? 1000 saja." Suaranya hampir tenggelam oleh bising kendaraan. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya, kecuali sekilas pandang penuh iba dari beberapa orang. Namun, sebagian besar hanya melewatinya, seolah dirinya hanyalah bayangan yang tak berarti di tengah hiruk pikuk kota. Wajah Sera lebam. Pipinya masih bengkak, bibirnya sedikit pecah, dan ada luka samar di dahinya. Luka-luka itu bukan sekadar noda yang muncul tiba-tiba. Mereka adalah saksi bisu dari malam-malam penuh derayan air mata dan kesakitan yang ia lalui. Seorang pria berhenti, menatap Sera dengan kerutan di dahi. Ia merogoh sakunya dan menyerahkan selembar uang 5 ribuan, tetapi tidak mengambil tisunya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya, suaranya syarat dengan kekhawatiran. Sera menunduk sedikit, menggigit bibirnya. Ia ingin menjawab dengan jujur, ingin menangis, ingin berteriak bahwa ia tidak baik-baik saja, bahwa ia lelah dan takut pulang ke rumah. Tapi, seperti biasa, ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Aku baik-baik saja, Om. Terima kasih." Pria itu menghela napas, lalu pergi, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Sera hanya menunduk dan menggenggam erat uang itu, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya hari ini. Di seberang jalan, Damar duduk di kursi taman kecil, memperhatikannya dari kejauhan. Mahasiswa semester akhir itu sudah memperhatikan Sera sejak beberapa minggu lalu. Awalnya, ia hanya menganggap gadis kecil itu sebagai bagian dari realitas pahit kota besar. Namun, ketika melihat wajahnya yang lebam setiap hari, Damar mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Hari itu, ketika Sera berbalik untuk menghitung uang di tangannya, sinar matahari menyorot wajahnya dengan jelas. Damar membelalakan mata. Di leher gadis kecil itu ada bekas lebam keunguan yang mengkhianati senyum manisnya. "Kenapa anak sekecil itu harus hidup seperti ini?" gumam Damar. Tangannya mengepal di atas lututnya. Sementara itu, Sera terus menjajakan tisu, meskipun tubuhnya gemetar karena lapar yang menjerat perutnya. Ia sudah terbiasa mengabaikan rasa sakit. Yang lebih penting baginya adalah mendapatkan cukup uang sebelum pulang ke rumah. Sebelum ayahnya membuka pintu dengan wajah merah penuh amarah. Ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, jalanan mulai sepi. Sera menghitung hasil jualannya, memastikan jumlahnya cukup. Tapi hari ini, ia masih kurang 5.000 rupiah. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Jika pulang dengan uang kurang, ia tahu apa yang akan terjadi. Ia menggigit bibir, menelan ludah yang terasa pahit. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menawarkan tisu kepada seorang wanita yang lewat, tetapi suara yang keluar dari bibirnya terlalu kecil, nyaris seperti bisikan putus asa. Wanita itu melewatinya begitu saja.
Mata Sera mulai memanas. Napasnya memburu, dan dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa pulang sekarang. Tidak dengan uang yang masih kurang. Tidak dengan ancaman yang menunggu di balik pintu rumah reot itu. Di seberang jalan, Damar masih mengamatinya, dan dalam hati ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dalam kehidupan gadis kecil itu. Namun, ia belum tahu bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Langit mulai meredup ketika Sera akhirnya mengakhiri harinya. Ia menggenggam erat uang hasil jualannya, menyelipkannya di balik saku bajunya yang lusuh. Meski lelah dan perutnya terus melilit kelaparan, ia tak bisa pulang terlambat. Ayahnya membenci keterlambatan. Jika ia pulang lebih lambat dari biasanya, amarah pria itu akan lebih besar, dan itu berarti lebih banyak luka yang harus ia tanggung. Damar, yang sejak tadi memperhatikannya dari kejauhan, memutuskan untuk mengikutinya. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di balik luka-luka di wajah gadis itu, sesuatu yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menjaga jarak, memastikan langkah kakinya tak terdengar saat Sera berbelok ke gang sempit di pinggiran kota. Jalanan ini jauh dari keramaian, sunyi, dan terasa mencekam di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hendak padam. Sera mempercepat langkahnya, jantungnya berdetak lebih cepat saat mendekati rumahnya. Sebuah bangunan reot dengan dinding kayu yang sudah lapuk, catnya mengelupas seperti kulit yang terluka. Pintu depan rumah itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara botol kaca yang jatuh dan pecah. Sera menelan ludah. Ia tahu bahwa ayahnya masih terjaga. Damar berhenti beberapa meter dari rumah itu, bersembunyi di balik tembok yang tertutup bayangan. Dari posisinya, ia bisa melihat segalanya. Ia melihat Sera berdiri di depan pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah masuk. Detik berikutnya, suara bentakan kasar terdengar begitu jelas. "Kenapa lama sekali? Hah?" Suara berat pria itu menggelegar seperti guntur di malam yang tenang. Damar mengepalkan tangannya, tubuhnya tegang mendengar nada penuh amarah itu. Ia mengintip lebih dalam dan melihat seorang pria bertubuh kurus dengan mata merah menyala karena alkohol. Pria itu, yang tak lain adalah ayah Sera, berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi liar. Sera buru-buru mengeluarkan uang dari saku bajunya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Ini, ayah, uang hasil jualan hari ini." Suaranya bergetar, takut jika jumlahnya tak cukup. Sang ayah merebut uang itu dengan kasar, menghitungnya dengan mata menyipit. Damar menahan napas, menyaksikan bagaimana ekspresi pria itu berubah dari penuh harap menjadi marah. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan uang itu ke lantai. "Hanya segini? Apa kau pikir ini cukup? Hah?" Tangannya terangkat tinggi, lalu menampar pipi Sera dengan keras. Tubuh kecil Sera terdorong ke belakang, punggungnya membentur dinding kayu dengan suara pelan. Ia meringis, menahan rasa perih yang membakar pipinya. Tapi yang lebih menyakitkan bukanlah tamparan itu, melainkan kenyataan bahwa ia sudah terbiasa dengan semua ini. Ia hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Damar, yang melihat semuanya, hampir saja melangkah maju, tetapi ia menahan dirinya. Dadanya terasa sesak melihat seorang anak kecil diperlakukan seperti itu. Ia ingin berbuat sesuatu, ingin berteriak, ingin menghentikan pria itu. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya tanpa membuat keadaan semakin buruk bagi Sera? Di dalam rumah, Sera berlutut, meraih lembaran uang yang berserakan di lantai. "Aku akan cari lebih banyak besok. Ayah, aku janji," bisiknya lirih. Sang ayah menggeram, matanya penuh kemarahan. "Jangan berani pulang kalau uangnya masih kurang." Ia menendang gelas kosong ke arah Sera, membuat gadis itu semakin meringkuk ketakutan.
Damar tak bisa lagi menahan dirinya. Ia tahu, jika ia membiarkan ini terus terjadi, Sera mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, ia juga sadar bahwa pria di dalam rumah itu tidak akan segan melukai siapapun yang menghalanginya. Damar mundur perlahan, otaknya berpacu mencari solusi. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Malam telah larut, tetapi Sera masih duduk di sudut kamar kecilnya yang gelap. Cahaya remang-remang dari lampu jalan menyusup melalui jendela reot, membentuk bayangan samar di lantai kayu yang mulai lapuk. Pipinya masih perih akibat tamparan ayahnya tadi, namun itu bukan hal yang membuatnya ingin menangis. Yang membuat hatinya nyeri adalah rasa bersalah, karena hari ini ia gagal mendapatkan cukup uang. Di sudut ruangan, seorang wanita terbaring di atas kasur tipis yang sudah usang. Napasnya terdengar berat, sesekali disertai batuk lemah yang menggema di keheningan. Itu ibunya. Sera menggigit bibirnya, menahan air mata saat melihat wanita itu semakin kurus setiap harinya. Ibu sudah lama sakit, tetapi ayah tidak pernah peduli. Satu-satunya yang peduli hanyalah Sera, seorang anak kecil yang seharusnya menikmati masa kecilnya, tetapi malah harus menjadi tulang punggung keluarga. Perlahan, Sera merangkak mendekati ibunya dan menggenggam tangan dingin wanita itu. "Ibu, obat ibu sudah habis." Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan yang ditelan oleh udara malam. Matanya menatap pilu ke botol obat kosong di samping kasur. Ia tahu, tanpa obat itu, kondisi ibunya akan semakin memburuk. Sang ibu membuka mata dengan lemah, berusaha tersenyum meskipun jelas tubuhnya tak lagi sanggup untuk sekadar bangun. "Tidak apa, sayang, ibu baik-baik saja," katanya dengan suara serak. Tetapi Sera tahu itu bohong. Ibu selalu berkata demikian, bahkan ketika rasa sakit jelas tergambar di wajahnya. Sera menundukkan kepala, dadanya terasa sesak. "Aku akan beli obat untuk ibu besok," ucapnya pelan, seperti janji yang diucapkan kepada dirinya sendiri. Tetapi bagaimana? Uang yang ia dapatkan setiap hari bahkan tidak cukup untuk makan, apalagi untuk membeli obat yang harganya mahal. Di luar kamar, terdengar suara gaduh. Botol kaca pecah lagi. Itu berarti ayahnya masih terjaga dan masih mabuk. Sera menahan napas, berharap pria itu tidak datang ke kamarnya malam ini. Ia tahu, jika ayah masuk, maka akan ada lagi amarah yang harus ia terima. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap kuat. Damar, yang masih berada di luar rumah itu, menyaksikan semuanya dari celah dinding yang berlubang. Ia melihat Sera menggenggam tangan ibunya dengan penuh kesedihan. Ia mendengar suara pecahan kaca dari dalam rumah, dan dadanya semakin dipenuhi kemarahan. Ia tahu ia tidak bisa diam saja. Tetapi bagaimana caranya membantu? Jika ia datang langsung dan menolong, maka ayah Sera pasti akan melawannya. Damar tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi juga Sera dan ibunya. Jika ayahnya tahu ada orang luar yang ikut campur, bisa jadi kemarahan pria itu semakin besar, dan justru Sera yang akan menerima akibatnya. Damar memikirkan berbagai cara, tetapi tidak ada yang terasa benar. Lapor polisi? Bisa saja. Tapi bagaimana jika Sera membela ayahnya karena takut? Bagaimana jika pihak berwajib datang, tetapi tidak ada cukup bukti? Bagaimana jika, setelah semuanya, Sera justru menerima hukuman lebih buruk dari sebelumnya? Malam semakin larut, tetapi pikiran Damar terus berputar. Ia melihat ke arah Sera lagi. Gadis kecil itu kini berbaring di samping ibunya. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit seolah mencari jawaban atas penderitaannya. Di dalam hatinya, Sera hanya memiliki satu harapan, agar esok hari ia bisa menjual lebih banyak tisu,
mendapatkan lebih banyak uang, dan membeli obat untuk ibunya. Ia tidak peduli jika itu berarti harus menahan lapar lebih lama. Tidak peduli jika ia harus menghadapi lebih banyak tamparan dari ayahnya. Karena baginya, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan ibunya. Meskipun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Fajar mulai menyingsing, tetapi dinginnya pagi tidak mampu mengusir perasaan gelisah yang menggelayuti hati Sarah. Ia bangun dengan mata sembab setelah malam panjang yang dihabiskan dalam diam, memeluk tubuh ibunya yang semakin kurus. Sinar matahari menyorot masuk melalui celah dinding kayu rumahnya yang rapuh, tetapi tidak membawa kehangatan. Hanya mengingatkan bahwa hari baru berarti beban baru yang harus ia pikul. Dengan gerakan hati-hati, Sarah bangkit dari kasurnya yang tipis. Ia tidak ingin membangunkan ibunya. Meskipun wanita itu tampaknya terus terjaga sepanjang malam, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Sarah melangkah ke sudut ruangan, mengambil setumpuk tisu yang masih tersisa untuk ia jual hari ini. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ia harus mencoba. Hari ini, ia harus mendapatkan lebih banyak uang. Untuk ibunya, untuk obat yang sudah terlalu lama tidak terbeli. Di ruang tengah, ayahnya masih tertidur di lantai, botol minuman keras berserakan di sekitarnya. Bau alkohol memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma asap rokok yang menempel di udara. Sarah menahan napas, takut membuat suara sekecil apapun yang bisa membangunkan pria itu. Dengan langkah ringan, ia berjalan melewatinya, berharap bisa keluar dari rumah tanpa insiden. Namun, nasib tak berpihak padanya pagi ini. Tepat ketika tangannya menyentuh gagang pintu, suara berat dan serak itu menggema di belakangnya. "Mau kemana kau pagi-pagi begini?" Jantung Sarah mencelos. Ia berbalik perlahan, menatap ayahnya yang sekarang sudah duduk. Matanya masih sayu tetapi penuh kecurigaan. Aku mau jualan, ayah," jawabnya dengan suara hampir berbisik. Sang ayah menggeram pelan. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu berdiri dengan langkah gontai. "Dapatkan lebih banyak uang hari ini. Jangan berani pulang kalau masih kurang," ucapnya dingin sebelum meraih sebotol alkohol yang tersisa dan meneguknya tanpa peduli waktu yang masih pagi. Sarah hanya bisa mengangguk. Tanpa berani berkata lebih banyak, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi yang dingin menerpa wajahnya, tetapi rasa takut di dadanya tidak ikut terbawa angin. Ia tahu, jika hari ini ia gagal mendapatkan uang lebih banyak, konsekuensinya akan jauh lebih buruk dari kemarin. Di seberang jalan, Damar memperhatikannya dari kejauhan. Ia sudah berada di tempat itu sejak subuh. Pikirannya masih dipenuhi dilema tentang bagaimana cara membantu gadis kecil itu tanpa memperburuk situasi. Namun, semakin lama ia menyaksikan penderitaan Sarah, semakin ia yakin bahwa ia tidak bisa terus menjadi penonton. Saat Sarah mulai menjajakan tisunya di trotoar yang sama seperti biasa, Damar memberanikan diri untuk mendekat. "Sarah," panggilnya pelan. Gadis kecil itu terkejut, tetapi segera mengenali wajah pemuda yang sering membelinya tisu beberapa hari terakhir. "Oh, kakak, mau beli tisu lagi?" tanyanya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Damar menatapnya lama. Ia ingin langsung bertanya tentang lebam di wajah Sarah, ingin mengatakan bahwa ia tahu semua yang terjadi, tetapi ia tidak ingin menakuti gadis kecil itu. "Iya, aku beli," katanya akhirnya, menyodorkan uang tanpa mengambil tisunya. Sarah menggeleng pelan dan dengan lembut menyelipkan sebungkus tisu ke tangan Damar. "Aku nggak bisa terima uang tanpa jualan, Kak. Nanti ayah marah kalau aku bohong," katanya, matanya berkaca-kaca. Damar merasakan dadanya sesak. Betapa kuatnya gadis kecil ini, meskipun dunia begitu kejam padanya. Ia menghela napas, lalu berkata, "Sarah, kalau ada apa-apa, kalau kamu butuh bantuan, tolong,
Jangan ragu untuk bilang ke aku, ya? Sera terdiam. Matanya menatap Damar, seolah ingin percaya, ingin bersandar pada seseorang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tetapi kemudian ia menunduk, menggigit bibirnya ragu. "Terima kasih, Kak, tapi aku nggak bisa," bisiknya. Damar ingin mengatakan lebih banyak, ingin meyakinkan bahwa ada jalan keluar. Tapi sebelum ia sempat bicara, Sera sudah melangkah pergi, kembali menjajakan tisunya pada orang-orang yang lewat. Dan di dalam hati Damar, ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika ia tidak segera bertindak, Sera mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Malam turun dengan sunyi, menyelimuti rumah kecil itu dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berdesir pelan melalui celah-celah dinding kayu yang mulai rapuh, menciptakan suara lirih yang terdengar seperti bisikan kesedihan. Di dalam kamar sempitnya, Sera duduk bersandar di samping ibunya. Jari-jarinya yang kecil mengusap lembut tangan wanita yang kini semakin dingin. Seharian ini, ibunya hampir tidak berbicara. Napasnya semakin berat, dadanya naik turun dengan lamban, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan yang menyakitkan. Sera menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu, jika ibunya tidak segera mendapatkan obat, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Di ruang tengah, suara gelas pecah kembali terdengar. Ayahnya masih terjaga, masih tenggelam dalam lautan alkohol yang tak pernah cukup untuk memuaskannya. Setiap malam selalu seperti ini. Amukan, suara barang-barang berjatuhan, dan kadang-kadang suara tamparan yang menyayat hati. Sera meringkuk, tangannya menggenggam erat ujung baju lusuhnya. Ia tidak bisa lagi menunggu. Tidak bisa hanya berharap bahwa besok akan lebih baik. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka ibunya akan benar-benar pergi darinya. Dengan hati-hati, Sera berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia mengintip keluar, jalanan gelap, tetapi sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berkedip samar, seolah ikut berjuang melawan kelelahan. Ini adalah saat yang tepat. Ia kembali ke sisi ibunya dan mengguncang tubuh wanita itu pelan. "Ibu, kita harus pergi," bisiknya, suaranya penuh ketakutan sekaligus harapan. Sang ibu membuka matanya dengan lemah, menatap putrinya dengan tatapan nanar. "Sera, ini terlalu berbahaya." Suaranya nyaris tak terdengar, hanya seperti desir angin yang hampir lenyap. "Tidak, Bu. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau kita tetap di sini, ayah akan terus menyakiti kita. Dan aku takut kehilangan ibu." Suara Sera pecah di akhir kalimatnya. Ibunya menatapnya lama. Ada kesedihan, ada rasa bersalah, tetapi ada juga sesuatu yang lain. Cinta yang begitu besar, yang membuatnya ingin melindungi anaknya, meskipun ia sendiri sudah terlalu lemah. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berusaha bangun, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Sera membantu ibunya berdiri, menahan tubuh kurus itu dengan segenap kekuatannya. Ia melangkah pelan menuju pintu, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Namun, saat tangannya baru saja menyentuh gagang pintu, "Kemana kalian mau pergi?" Sera membeku. Jantungnya berdetak liar. Suara ayahnya menggelegar di belakangnya, penuh kemarahan dan ancaman. Tubuhnya seketika terasa dingin, dan ia bisa merasakan tangan ibunya semakin erat menggenggamnya. Gemetar, penuh ketakutan. Pria itu berdiri di ambang pintu kamar, matanya merah karena alkohol dan kemarahan yang membara. Tangannya mengepal, tubuhnya sedikit oleng, tetapi wajahnya penuh dengan kebencian yang menakutkan. Sera tahu, mereka sudah ketahuan. Dan sekarang, ia hanya bisa berharap bahwa malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Sera berdiri kaku di depan pintu,
Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya yang kecil masih menggenggam erat tangan ibunya. Tetapi ia bisa merasakan kekuatan wanita itu semakin menurun. Nafas ibunya tersengal-sengal, dada kurusnya naik turun dengan berat. Tetapi kini, ada ancaman yang lebih besar di hadapan mereka. Sosok pria bertubuh kurus yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh amarah. Ayahnya melangkah maju, tubuhnya limbung karena alkohol, tetapi tatapan matanya tetap tajam, menusuk seperti pisau. Mau kabur? Hah? Suaranya bergema di dalam rumah kecil itu. Sarah mundur selangkah, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tangan ayahnya sudah lebih dulu terulur, meraih lengannya dengan kasar. Sarah tersentak, tubuh kecilnya hampir terhempas ke lantai jika bukan karena cengkeraman kuat itu. Ayah, tolong, jangan sakiti ibu. Kita hanya mau pergi sebentar. Suaranya bergetar, memohon dengan ketakutan yang begitu jelas. Namun, bukannya mereda, kemarahan ayahnya justru semakin menjadi-jadi. Pria itu menarik Sarah lebih keras, membuatnya meringis kesakitan. Kau pikir bisa lari dariku? Kau pikir bisa meninggalkan rumah ini? Hah? Bentaknya, suaranya penuh amarah yang bercampur dengan mabuk. Ibunya, meskipun dalam kondisi lemah, berusaha menghalangi. Tolong, jangan sakiti Sarah. Suara wanita itu hampir tak terdengar, tetapi keberaniannya cukup untuk membuat sang suami menoleh. Wajahnya semakin mengeras, matanya menyala penuh kebencian. Tanpa aba-aba, tangan pria itu terangkat, dan, plak, tamparan keras mendarat di pipi wanita itu. Sarah menjerit histeris, berusaha meraih ibunya yang terjatuh ke lantai dengan tubuh lunglai. Matanya melebar, napasnya memburu. Ibu! Damar yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan langsung tersentak. Ia sudah cukup melihat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menerobos pintu yang masih terbuka, mengabaikan rasa takut yang sempat mengunci langkahnya. Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama. Hei, lepaskan mereka. Suara Damar menggelegar, membuat pria itu menoleh dengan kaget. Ayah Sarah menyipitkan mata, berusaha mengenali pemuda yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Siapa kau? Apa urusanmu dengan keluargaku? Desisnya, matanya yang merah menatap penuh kebencian. Damar tak peduli. Ia segera berlari menghampiri Sarah yang masih menangis. Lalu dengan cepat menarik tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Aku tidak akan diam saja melihat ini. Kau tidak pantas menyebut diri sebagai ayah. Pria itu menggeram marah, tangannya mengepal, siap untuk menyerang Damar. Namun, sebelum ia sempat bergerak, terdengar suara batuk berat dari lantai. Sarah langsung berbalik, melihat ibunya yang tergeletak dengan napas semakin pendek. Bibir wanita itu membiru, tubuhnya menggigil hebat. Ibu, bertahanlah, Bu. Aku janji aku akan beli obat. Aku janji. Sarah mengguncang tubuh ibunya dengan panik. Air matanya tumpah tak terbendung. Tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Meskipun jelas tubuhnya berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Sarah, suara itu lirih, nyaris seperti bisikan angin. Maafkan, Ibu. Dan kemudian, dalam satu helaan napas yang panjang, tubuh wanita itu menjadi begitu ringan. Tangannya terkulai, kepalanya jatuh ke samping, dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa benar-benar sunyi. Sarah terdiam. Sejenak, ia tidak bisa berpikir. Tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Ia mengguncang tubuh ibunya sekali lagi, lebih kuat. Ibu, Ibu bangun. Aku janji, aku akan dapat lebih banyak uang.
Aku janji besok aku jualan lebih banyak. Suaranya putus-putus, penuh dengan kepanikan dan harapan yang mulai terkikis. Tetapi tak ada jawaban. Tangis Sera pecah. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak. Tangannya mencengkeram baju lusuh ibunya dengan erat. Seolah berharap jika ia menahannya cukup kuat, wanita itu tidak akan pergi. Tetapi takdir telah berkata lain. Ibu telah pergi. Dan yang tersisa hanyalah dirinya. Dan sebungkus tisu yang jatuh dari tangannya, basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti.